Bertabur kejutan yang tak henti mengulik teka-teki. Bisa jadi inilah yang kini semakin mewarnai peristiwa kecelakaan naas yang menyeret nama pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ya, kecelakaan maut yang menewaskan satu orang supir truk box pada Minggu tanggal 5 Oktober 2014 lalu itu seolah tak henti mengutas kejutan demi kejutan baru. Setelah kesaksian Mulyono si kernet mobil box, kini muncul saksi baru yang mematahkan anggapan soal pecah ban. Apa sih, Pak? Cuma pokoknya saat itu mobil oleng, saya pingsan udah gitu. Berarti ban nggak pecah ya, Pak? Ban nggak pecah, Bang, ya? Nggak mendengar suara letusan, Bang? Seperti apa, Pak? Saya udah nggak ingat semuanya. Udah nggak ingat. Tapi pada waktu ditabrak itu ingat nggak Pak kejadian mau nabrak? Sebelumnya gitu? Ya, saya udah pingsan dulu. Udah pingsan? Ya, udah nggak tahu apa-apa lah. Saya tuh udah, pokoknya kejadian udah saya pingsan aja itu. Itu bohong. Bohong. Kita lewat kok, kan di depan mobil. Ini juga yang mobil yang di belakang saya. Mobil kita di belakang mobil dia. Jadi kan setelah kejadian kita baru lewat. Nah, ngiringin. Enggak, kernet nggak pingsan. Karena saya tahu saya tuh ada mobil yang saksi yang satunya orang India itu. Nah, itu memang sama saya ke depan ngelihat mobil Lambo dulu kan. Nah, terus karena saya udah ngelewatin itu, yang satu memang tengkurap ya. Udah darahnya udah keluar. Yang satu lagi sempat minta tolong sama yang orang India ini. Duduk begini, duduk nggak pingsan. Saya sempat. Itu selang berapa menit setelah kejadian? Nggak lama. Lisa bukanlah satu-satunya saksi yang mengutas bahwa sesungguhnya Mulyono tidaklah berada dalam kondisi pingsan seperti yang berulang kali diungkap. Suni, salah seorang saksi yang telah menjalani pemeriksaan BAP, bahkan mengungkap bahwa Mulyono masih dalam kondisi sadar alias tidak pingsan seperti yang dikatakannya selama ini ketika ditolong oleh Suni pasca kecelakaan maut itu pecah di hari Minggu kelabu. Ini mobil saya. Ini truk Gen E, ini bus pariwisata, ini Lamborghini lagi jalan. Ini semua beriringan jalannya. Di sini dia pecah ban, dia oleng ke kanan, dan spontanitas dari supir bus pariwisata ini otomatis menghindar ke kanan. Dan ini memang dalam keadaan ya memang jalurnya si Lambor ini gitu, memang jalurnya. Jadi pada saat dia menghindar, inilah bergesekan. Itu jadi ini dengan ini nggak ada hubungannya. Sadar, saya udah lupa lah, udah posisinya udah sadar, udah nggak sadar, saya udah nggak ingat apa-apa lagi. Bapak lupa nggak ingat ngantuk atau? Wah, saya sehat. Ada bis Damri nggak, Pak? Damri pariwisata. Wah, saya udah nggak ingat lagi itu. Bang, Saya Bang, penegasan Bang, pecah ban nggak masih kata Bang? Enggak. Karena memang posisi saya juga tidak kencang. Karena apa? Karena saya baru mau keluar pintu tol Ancol. Jadi ini tiga juga mobilnya tidak ada yang kencang gitu. Ada satu korban yang sudah berlumuran darah, saya tidak berani pegang. Yang satu mencoba bangkit dari posisi terkapar menuju duduk. Dia minta tolong sama saya, "Bang, tolong bantu saya." Saya angkat dari tengah jalan, saya gendong ke bahu jalan, saya letakin di bahu jalan dan saya tanya, "Itu kamu kenapa?" "Mobil saya pecah ban." Si kerneknya, Mulyono. Dia tahu saya pasti. Maka dua cerita berbeda pun mengemuka dalam kecelakaan ini. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Kesaksian siapakah yang layak untuk dipercaya publik? Mulyono yang seorang diri mengatakan bahwa ban mobil truk yang dikendarainya tidak pecah versus sederet pihak mulai dari pihak yang berwajib, Hotman Paris, hingga dua saksi yang telah memberikan keterangannya lewat berkas acara pemeriksaan atau BAP. Yang sesudah apa itu, kalau memang dia itu tabrakan benar, airbagnya pasti keluar. Ini kan mobil supercar. Ya, jadi nggak keluar karena airbagnya nggak keluar. Kecepatan rendah, jadi airbag tidak keluar. Jadi hanya di depannya doang yang kena. Itu yang bus pariwisata itu. Di mobil di tengah ada bis pariwisata. Bis pariwisata itu yang moleng ke saya. Jadi akhirnya mobil saya nabrak mobil pariwisata. Jadi itu justru saya jadi korban karena orang pecah ban gitu. Kebetulan dia kerja pada shift malam, selalu dapat shift malam. Jadi orang ini merokok pun tidak, kondisinya sehat lah. Depan, dan ban itu dua-duanya depan baru diganti. Ban dalam, saya lihat dokumentasi foto tadi ada ban pecah. Ban dari pecah jadi sisi dalam, tapi nggak tahu pecahnya kayak gimana. Mungkin ahli forensik ya, pecah karena benturan ataupun pecah karena sesuatu.
Kita tunggu hasil lapor nanti, kondisinya seperti apa. Ya, jangan menduga-duga dulu. Keterangannya sudah kita ambil kemarin, ya sudah kita periksa. Kita akan bandingkan keterangannya dengan keterangan lapor, ya. Kan lapor kan olah TKP, ya. Barangnya masih ada di Polres Jakarta Utara. Artinya mobilnya masih ada, ban-bannya juga masih ada di sana. Ya, mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah selesai hasilnya. Nanti kita konfirmasikan bagaimana keterangan yang dimaksud si kenek itu, yang pingsan, ya, bagaimana olah TKP-nya dan kenyataan barang bukti yang kita sita itu. Apa yang sebenarnya terjadi masih butuh waktu dan proses untuk mengurai teka-teki ini. Kesaksian Mulyono bakal diuji kebenarannya selepas 2 saksi lain bersaksi atas kecelakaan tersebut. Sebuah situasi yang membutuhkan kejernihan berpikir, maka biarkan hukum yang bertindak sebagai panglima. Ya, saya mau maaf semua. Semua itu saya udah serahin ke lawyer saya. Jadi nanti silakan aja bertanya sama dia yang keterangannya yang tadi saya udah BAP semua sama Bapak Kepolisian. Kalian bisa melihat mana keterangan yang benar, mana keterangan yang simpang siur. Apa yang saya jelaskan sama kalian hari ini adalah yang saya jelaskan pertama kali pada saat saya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Apa yang saya jelaskan inilah yang di BAP saya. Tidak ada saya tambah-tambahin, tidak ada saya kurang-kurangkan. Saya tidak ada kepentingan dengan Pak Hotman Paris, saya tidak ada kepentingan dengan pihak JNE. Apa yang saya lihat, apa yang saya bantu, itu juga yang saya tuangkan di sini gitu. Maaf aja, udah ya Pak. Cukup. Mau sampai Pak, tunggu aja Pak, bentar Pak. Siapa mau sampai? Siapa mau sampai? Kalau dia datang ke rumah, nggak ada datang ke sini. Udah tunggu dia tadi. Oke, cepetin aja Pak. Pasca ketok palu cerai dengan Tessa Kaunang, Sandy Tumiwa kini lebih fokus mendalami ajaran agamanya ketimbang mencari pendamping hidup baru pengganti Tessa. Ketika ditemui awak media kemarin, Sandy pun angkat bicara soal mantan istrinya Tessa yang mulai dekat dengan pria lain. Apa komentarnya? Simak setelah jeda komersial break yang berikut ini.